Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Gesit Huda selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam, tak lupa kepada teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Tri Purwanti dengan NPM 2231060270. Di sini saya sebagai moderator, saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Adiansyah dengan NPM 2231060004. Selanjutnya ada Fahreza Aliputra dengan nomor NPM 2231060213, dan selanjutnya ada Safira Hidayah dengan NPM 2231060142. Di sini saya akan mempelajari tentang Al-Kindi dan tentang biografinya. Biografi Al-Kindi. Al-Kindi 801 Masehi sampai 805 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yakub bin Ishaq. Al-Kindi terkenal dengan julukan filsuf Arab, sebab dialah satu-satunya di antara filsuf-filsuf terkenal itu yang asli berkebangsaan Arab. Al-Kindi adalah putra seorang bangsawan Arab yang pernah menjadi gubernur Kufah. Riwayat pendidikan masa kecil terlihat gelap hingga belum dikenali secara lengkap hingga saat ini. Hanya pada sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa ia pernah belajar di Basra dan Baghdad. Ia menguasai beberapa bahasa di luar bahasa Arab seperti bahasa Yunani dan Suryani. Al-Kindi selain dikenal sebagai seorang filosof juga dikenal sebagai penulis dan penerjemah buku-buku asing di zamannya, baik buku-buku yang berasal dari Yunani ataupun dari India. Aktivitas Al-Kindi sepanjang sejarah tidak lepas dari tantangan-tantangan, sehingga beliau termasuk juga tokoh pertama yang berhadapan dengan berbagai aksi kejam dan penyiksaan yang dilancarkan oleh para bangsawan religius ortodoks terhadap berbagai pemikirannya yang dianggap bidah dan dalam keadaan yang sedemikian tragis. Tetapi akhirnya Al-Kindi masih dapat membebaskan diri dari upaya kejam para bangsawan ortodoks itu. Pokok pikiran Al-Kindi yang pertama, filsafat kenabian dan Al-Quran. Al-Kindi berpendapat bahwa yang telah dicapai oleh Nabi adalah derajat pengetahuan yang tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Sedangkan mengenai Al-Quran, Al-Kindi bersependapat dengan kaum Mu'tazilah bahwa kebenaran Al-Quran lebih dapat diyakini kebenarannya daripada hasil filsafat. Yang kedua, filsafat dan agama. Menurut Al-Kindi, filsafat dan agama keduanya mengandung kebenaran. Filsafat mencari kebenaran dan agama membawa kebenaran. Namun demikian, kebenaran agama tidak akan dirasakan kecuali oleh orang yang berakal. 3. Filsafat etika. Filsafat etika berrelasi erat dengan definisi mengenai filsafat atau cita filsafat, yaitu agar manusia memiliki keutamaan yang sempurna. Juga diberi definisi sebagai latihan untuk mati. Yang dimaksudkan ialah mematikan hawa nafsu. Dengan jalan mematikan hawa nafsu itu untuk memperoleh keutamaan. Yang keempat, Tuhan. Al-Kindi yang berpendapat dengan landasan wahyu dan posisi filosofis itu berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai hakikat secara jusriyat atau aniyah maupun hakikat secara kulliyah atau makniyah. Tuhan tidak merupakan spesies atau genus. Tuhan adalah Khalid atau pencipta yang benar atau pertama, al-haq al-awal, dan yang benar tunggal, al-haq al-wahid. Yang selanjutnya, pokok pikiran Al-Kindi. Jiwa dalam pandangan Al-Kindi adalah sebagaimana René Descartes tahun 1596-1650 bahwa jiwa atau roh mempunyai eksistensi yang terpisah dari tubuh dan tidak tergantung antara suatu dan lainnya. Al-Kindi membagi jiwa atau roh itu menjadi 3 bagian, yaitu pertama, daya bernafsu al-quwah syahwaniyah. Yang kedua, daya pemarah al-qiwah al-khadadabiyah. Dalam hal ini Al-Kindi menasihatkan barang siapa yang menjaga lidahnya akan mendapatkan pendukung dan semua orang akan menjadi penolongnya. Dan yang terakhir, pandangan Al-Kindi tentang masalah akal manusia diikuti dalam History of Islamic Philosophy Majid Fakhri 1986 halaman 135 bahwa akal memiliki analogi tertentu tentang penginderaan atau sensasi, yaitu 1. Melepaskan bentuk objek-objek akal, yaitu spesies dan general. Yang selanjutnya 2. Menjadi identik
dengan objeknya dalam tindakan berpikir. Karya-karya Al-Kindi. Banyak buku-buku karya Al-Kindi, dan menurut keterangan Ibnu Al-Nadim, buku-buku yang ditulisnya, buku besar dan kecil, berjumlah 241 dalam falsafat, logika, ilmu hitung, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, optika, musik, matematika, dan sebagainya. Dalam The Legacy of Islam, kita baca bahwa bukunya tentang optika, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dan banyak mempengaruhi Roger Bacon. Bukunya yang paling banyak adalah Geometri sebanyak 32 judul, Filsafat dan Kedokteran masing-masing mencapai 22 judul, Logika sebanyak 9 judul, dan Fisika 12 judul. Karya Al-Kindi yang paling penting dan terkenal adalah On First Philosophy. Buku ini dianggap sebagai filsafat pertama yang membahas tentang Tuhan. Pengaruh pemikiran Al-Kindi. Al-Kindi sebagai kunci pertama pembuka gerbang filsafat dunia Islam. Melalui usahanya ini, Al-Kindi berhasil membuka jalan bagi kaum muslimin untuk menerima filsafat. Al-Kindi memiliki pengaruh dan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Sejarah membuktikan prestasi yang telah diukir Al-Kindi menjadikan dirinya dinobatkan sebagai filosof muslim kenamaan yang sejajar dengan para pemikir raksasa lainnya. Ia adalah filosof pertama Islam yang menyelaraskan agama dengan filsafat. Melalui penafsiran para filosofis, agama jadi selaras dengan filsafat. Kebesaran Al-Kindi telah dibuktikan dengan pengaruh Al-Kindi terhadap kemajuan peradaban Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan di dunia Islam yang dipelopori oleh Al-Kindi ini telah mengantarkan Al-Kindi dan karya-karyanya menghiasi kerajaan Al-Mu'tasim. Pemikiran Al-Kindi telah banyak menginspirasikan banyak para pemikir lain pada masa itu. Hal itu dibuktikan oleh Gerard dari Cremona ke dalam bahasa Latin. Karya-karya itu sangat mempengaruhi Eropa pada abad pertengahan. Filsafat menurut Al-Kindi adalah ilmu tentang kebenaran atau hakikat segala sesuatu menurut kesanggupan manusia, yang mencakup ilmu ketuhanan atau rububiyah, ilmu keesaan atau wahdaniyah, ilmu keutamaan atau fadilah, dan ilmu tentang semua cara meraih nasihat, maslahat, dan menghindar dari madorot. Al-Kindi orang Islam yang pertama meretas jalan mengupayakan pemaduan antara filsafat dan agama atau antara akal dan wahyu. Menurutnya antara keduanya tidak bertentangan karena masing-masing keduanya adalah ilmu tentang kebenaran. Sedangkan kebenaran itu satu, tidak banyak. Ilmu filsafat meliputi ketuhanan, keesaannya, dan keutamaan serta ilmu-ilmu lain yang mengajarkan bagaimana jalan memperoleh apa-apa yang bermanfaat dan menjauhkan dari apa-apa yang mudarat. Hal seperti ini juga dibawa oleh para Rasulullah dan juga mereka menetapkan keesaan Allah dan memastikan keutamaan yang diridhoinya. Filsafat saling bersesuaian. Menuntut ilmu secara logika diperintahkan dalam agama. Tipologi filsafat Al-Kindi selain berlandaskan wahyu juga bertumpu pada proposisi filosofis. Menurutnya, filsafat sebagai ilmu yang mulia, yaitu ilmu tentang sebab dan realitas ilahi, yang pertama dan merupakan sebab dari semua realitas lainnya. Filsafat adalah ilmu dari segala ilmu serta kearifan dan segala kearifan. Filsafat bertujuan memperkuat kedudukan agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Hal ini cukup beralasan karena asas-asas agama Islam seperti Al-Quran dan hadis itu membutuhkan modus pemahaman yang metodis, sistematis, radikal, dan universal agar dapat ditemukan hakikat makna di balik teks keduanya. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami.
Kesimpulan dari bab Al-Kindi ini adalah Al-Kindi adalah ahli dalam banyak bidang pemikiran dan dianggap sebagai salah satu filsuf Islam terbesar pada masanya. Pengaruhnya di bidang fisika, matematika, kedokteran, filsafat, serta musik sangatlah luas dan berlangsung selama beberapa abad. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun salah ucap, kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf